Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Luciana Tololiu, NIM 1824056, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 7. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang berjudul Arab sebelum Islam. Sebelum saya memaparkan materi, saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester. Peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum datang agama Islam, mereka telah mempunyai berbagai macam-macam agama, adat istiadat, akhlak, dan peraturan-peraturan hidup. Agama baru ini pun datang membawa akhlak, hukum-hukum, dan peraturan-peraturan hidup. Jadinya agama baru ini datang kepada bangsa yang bukan bangsa baru. Maka bertemulah agama Islam dengan agama-agama jahiliyah, peraturan-peraturan Islam dengan peraturan-peraturan bangsa Arab sebelum Islam. Kemudian terjadilah pertarungan yang banyak memakan waktu. Pertarungan-pertarungan itu baru dapat kita dalami kalau pada kita telah ada pengetahuan dan pengalaman sekedarnya. Sejarah bangsa Arab penduduk gurun pasir hampir tidak dikenal orang. Yang dapat kita ketahui dari sejarah mereka hanyalah yang dimulai dari kira-kira 50 tahun sebelum Islam. Adapun yang sebelum itu tidaklah dapat kita ketahui. Yang demikian disebabkan karena bangsa Arab penduduk padang pasir itu terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang selalu berperang-perangan. Peperangan-peperangan itu pada asal mulanya ditimbulkan oleh keinginan memelihara hidup, karena hanya siapa yang kuat sajalah yang berhak memiliki tempat-tempat yang berair dan padang-padang rumput, tempat mengembalakan binatang ternak. Adapun selemah, dia hanya berhak mati atau jadi budak. Peperangan-peperangan itu menghabiskan banyak waktu dan tenaga, karena itu mereka tidak mempunyai waktu dan kesempatan lagi untuk memikirkan kebudayaan. Dan bila mana di antara mereka dapat bekerja, menciptakan dan menegakkan suatu kebudayaan, datanglah orang lain memerangi dan meruntuhkannya. Dan lagi mereka buta huruf, oleh karena itu sejarah dan kehidupan mereka tiadalah dituliskan. Kerajaan-kerajaan bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama, Kerajaan Yaman. Yaman adalah satu negeri Arab yang subur. Bangsa Arab di Yaman adalah bangsa yang mempunyai peradaban tinggi. Mereka bersifat menetap, tidak nomaden, dan mendirikan kerajaan yang bertahan dalam waktu yang lama. Al-Mubarakfuri dalam kitab Al-Rahiq Al-Muqattam membagi periode kerajaan Yaman kepada 4 bagian. Pertama, pada tahun 1300 sampai 620 Masehi, terkenal dengan Kerajaan Mu'iniyah. Raja-raja pada masa ini mendapat julukan Mukrib Sabah. Pusat pemerintahannya terletak di kota Sirwa. Pada masa inilah bendungan Ma'rib dibangun. Kedua, periode tahun 620 sebelum Masehi sampai 115 Masehi, terkenal dengan Kerajaan Sabah. Pada masa ini mereka tidak lagi menggunakan istilah mukrib untuk pimpinannya, namun mereka menjulukannya dengan raja. Pusat pemerintahan Kerajaan Sabah terletak di kota Ma'arib. Ketiga, periode tahun 115 Masehi sampai 300 Masehi, terkenal dengan Kerajaan Himariyah. 1. Pusat pemerintahannya terletak di kota Raiden. Masa ini merupakan awal mula kemunduran Kerajaan Sabah. Mereka mengalami kerugian yang cukup besar dalam perdagangan. Yang keempat, periode tahun 300 Masehi sampai masuknya Islam di Yaman dikenal dengan nama Kerajaan Himariyah II. Pada masa ini terdapat berbagai kerusuhan dan kejadian-kejadian yang menimpa kaum Sabah secara terus-menerus. Terjadi kudeta dan peperangan antara keluarga yang membuka celah bagi orang luar hingga menumpaskan kemerdekaan mereka. Yang kedua, Kerajaan Hijrah. Hijrah adalah kerajaan kecil yang berada di bawah naungan Persia. Menurut Badri Yatim, Kerajaan Hijrah dibentuk untuk melindungi khalifah-khalifah Persia dari gangguan suku-suku Arab untuk memeras dan merampok.
Ketika Persia mengalami kekalahan, negerinya terpecah dan dipimpin oleh beberapa raja di masing-masing wilayah. Saat itu, bangsa Arab Qataneun berimigrasi ke Irak. Di sisi lain bangsa Arab Adeniyun juga sebagai pendatang baru yang memiliki wilayah Eufrat sebagai tempat tinggal. Keduanya kemudian bertemu dan saling membaur. Yang ketiga, Kerajaan Syam. Bangsa Arab Quda'ah yang berhijrah ke Syam mendapat kepercayaan dari Raja Romawi sebagai pemimpin Syam. Mereka terdiri dari suku Sulai ibnu Hulwan yang di dalamnya juga terdapat Zal'am ibn Sulai yang terkenal dengan sebutan Al-Jala'imah. Sebagai hijrah, kerajaan di Syam juga dijadikan sebagai perlindungan kafilah Romawi. Dari bangsa Arab pedalaman yang suka merampok, mereka juga diperalat sebagai perisai untuk menghadapi bangsa Persia. Bangsa Arab secara bertahun-tahun diangkat menjadi penguasa di Syam. Salah satu yang terkenal adalah Syad bin Habula. Periode kekuasaan mereka diperkirakan sejak abad kedua sampai akhir abad kedua Masehi. Kekuasaan bangsa Arab berakhir sejak kedatangan keluarga Ghassan. Mereka mampu mengalahkan Al-Jala'imah sehingga Al-Ghassam diangkat sebagai raja di Syam. Mereka menjadi kaki tangan Romawi sampai terjadinya perang Yarmuk pada tahun 13 Hijriah. Adapun raja yang terakhir adalah Jabalah bin Aiham. Ia masuk Islam pada masa Umar bin Khattab. Yang keempat, pemerintahan di Hijaz. Hijaz memiliki 3 kota utama, yaitu Taif, Mekah, dan Madinah. Sistem pemerintahan di Hijaz tidak seperti pemerintahan dalam bentuk kerajaan. Pemerintahan ini dipimpin oleh kepala suku. Kepala suku membawahi beberapa kabilah. Cara pemilihannya dengan mengumpulkan kepala kabilah lalu dipilih satu-satu menjadi raja. Kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam secara umum ditandai dengan beberapa kondisi, antara lain kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, dan religius. Kondisi sosial budaya masyarakat Arab sebelum Islam secara umum dikenal dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Hal ini dikarenakan dalam waktu yang lama masyarakat Arab tidak memiliki kitab suci, ideologi, agama, dan tokoh besar yang membimbing mereka. Mereka tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal, tidak mengindahkan nilai-nilai moral, sehingga masyarakatnya memiliki akhlak yang sangat rendah atau krisis moral. Kedua, kondisi sosial politik. Adanya persaingan dalam konteks keagamaan antara Kekaisaran Byzantium dan Persia. Lengsernya kerajaan Arab Selatan akibat beralihnya peta perekonomian ke Romawi. Yang ketiga, kondisi religius. Terdapat 6 kategori kehidupan religius bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama, penyembahan pada batu, kepercayaan terhadap roh, kepercayaan terhadap nenek moyang, kepercayaan kekuatan dalam suatu berupa burung, ikan, binatang, dan tumbuhan.